Bacaan Alkitab diambil dari Ayub pasal 28 ayat 12 sampai Ayub pasal 29 ayat 10. Tetapi di mana hikmat dapat diperoleh, di manakah tempat akal budi? Jalan ke sana tidak diketahui manusia dan tidak didapati di negeri orang hidup. Kata samudra raya, ia tidak terdapat di dalamku, dan kata laut, ia tidak ada padaku. Untuk gantinya tidak dapat diberikan emas murni, dan harganya tidak dapat ditimbang dengan perak. Ia tidak dapat dinilai dengan emas Ofir, ataupun dengan permata krisopras yang mahal, atau dengan permata lazurit. Tidak dapat diimbangi oleh emas atau kaca, ataupun ditukar dengan permata dari emas tua. Baik gewang, baik hablur tidak terhitung lagi. Memiliki hikmat adalah lebih baik daripada mutiara. Permata krisolit Ethiopia tidak dapat mengimbanginya. Ia tidak dapat dinilai dengan emas murni. Hikmat itu dari manakah datangnya? Atau akal budi di manakah tempatnya? Ia terlindung dari mata segala yang hidup, bahkan tersembunyi bagi burung di udara. Kebinasaan dan maut berkata, hanya desas-desusnya yang sampai ke telinga kami. Allah mengetahui jalan ke sana. Ia juga mengenal tempat kediamannya. Karena ia memandang sampai ke ujung-ujung bumi dan melihat segala sesuatu yang ada di kolong langit. Ketika ia menetapkan kekuatan angin dan mengatur banyaknya air. Ketika ia membuat ketetapan bagi hujan dan jalan bagi kilat guruh. Ketika itulah ia melihat hikmat, lalu memberitakannya, menetapkannya, bahkan menyelidikinya. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Maka Ayub melanjutkan uraiannya, kiranya aku seperti dalam bulan-bulan yang silam, seperti pada hari-hari ketika Allah melindungi aku, ketika pelitanya bersinar di atas kepalaku, dan di bawah terangnya aku berjalan dalam gelap. Seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku, ketika Yang Maha Kuasa masih beserta aku, dan anak-anakku ada di sekelilingku. Ketika langkah-langkahku bermandi kandadih dan gunung batu mengalirkan sungai minyak di dekatku. Apabila aku keluar ke pintu gerbang kota dan menyediakan tempat dudukku di tengah-tengah lapangan, maka ketika aku kelihatan, mundurlah orang-orang muda, dan bangkitlah orang-orang yang sudah lanjut umurnya, lalu tinggal berdiri. Para pembesar berhenti bicara dan menutup mulut mereka dengan tangan. Suara para pemuka membisu dan lidah mereka melekat pada langit-langitnya. Demikianlah firman Tuhan. Yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, renungan kita pada hari ini berjudul Manfaat Hikmat. Nas diambil dari Ayub 28 ayat yang ke-28. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Google Maps saat ini menjadi salah satu aplikasi yang sering digunakan sebagai penunjuk arah ke suatu lokasi atau destinasi. Aplikasi lainnya seperti Waze juga kerap digunakan sebagai penunjuk arah. Ketika kita tidak tahu tempat kita berada atau tujuan kita, aplikasi seperti Google Map
menolong kita memahami arah perjalanan kita. Tidak hanya arah jalan, manusia juga membutuhkan arah di dalam menjalani hidup. Dalam kitab Ayub, arah itu disebut hikmat. Ayub di dalam pergumulannya menyadari betul akan hal itu. Bagi Ayub, hikmat adalah hal yang sangat penting. Hikmat lebih berharga daripada perak dan emas. Lagi menurut kitab Ayub, manusia tidak dapat menemukan hikmat dengan kepandaian, keterampilan, bahkan kekayaan. Sebab hikmat itu hanya ada dan dapat ditemukan di dalam Tuhan. Hikmat dapat ditemukan dalam ajaran-ajaran Tuhan melalui firman-Nya. Dengan hidup taat kepada Allah, manusia akan menemukan hikmat. Di dalam kehidupan kita, sangat mungkin kita akan menemui pergumulan yang tidak mudah untuk dihadapi. Lalu kemana kita mencari hikmat untuk dapat memecahkan masalah yang kita hadapi itu? Datanglah kepada Allah. Pengajaran Allah akan menolong kita untuk mendapatkan hikmat, sehingga kita mampu menghadapi pergumulan kita. Hikmat dari Allah menjadi penunjuk arah bagi kita dalam menjalani kehidupan dan pergumulan kita. Bapa di sorga, kami berdoa untuk setiap keluarga di jemaat-Mu ketika kami mengalami berbagai pergumulan, baik itu kesehatan, ekonomi, hubungan antar anggota dan pergumulan lainnya. Kami mohon Engkau hadir, menolong dan menguatkan kami semua, agar kami bisa bertahan dan berpengharapan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa di surga, saat ini kami juga berdoa bagi para pelayan gereja, bagi pendeta, bagi penatua, dan bagi para aktivis, agar semakin setia dalam melayani-Mu dengan sepenuh hati dan demi kemuliaan nama Tuhan. Bapa, kami juga berdoa bagi program kerja gereja yang sudah disusun, agar semua itu mampu berdampak positif bagi banyak orang, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Saat ini kami juga berdoa bagi program kegiatan PHBG selama bulan Oktober ini. Kiranya ya Bapa, semua yang sudah direncanakan oleh PHBG dapat terlaksana dengan baik dan menjadi berkat bagi jemaat-Mu, terlebih juga menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk pelaksanaan ibadah onsite yang sudah kami lakukan selama 2 minggu, dan Engkau terus menyertai kami dalam ibadah ini. Kami sangat bersyukur bahwa kami bisa berjumpa satu sama lain meski dalam keterbatasan. Dan kami terus berdoa dan memohon kepada-Mu Bapa, supaya kondisi semakin membaik, sehingga pelaksanaan ibadah onsite juga semakin dapat dilakukan dengan lancar. Dan kami juga berdoa untuk ibadah online yang masih terus kami lakukan Bapa, sekalipun kami masih beribadah di rumah. Namun Tuhan, berkat-Mu biarlah terus mengalir bagi kami, dan kami tetap makin mampu melekat kepada-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, doa yang kami panjatkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Bapa di surga,
Saat ini kami mau berdoa ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kami bersyukur kepadamu kalau kami boleh menjadi bagian dari bangsa ini. Dan saat ini kami mau berdoa ya Tuhan bagi pemerintahan yang ada pada saat ini, dari mulai Presiden Bapak Jokowi ke lembaga-lembaga, menteri-menteri yang terkait. Kiranya Engkau memberikan mereka semangat di dalam bekerja dan dapat melayani rakyat dengan sepenuh hati. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk keadilan dan kesejahteraan merata bagi seluruh rakyat Indonesia yang merupakan impian dari bangsa ini. Biar akhirnya Tuhan melalui kinerja dari pemerintah yang ada saat ini, keadilan dan kesejahteraan merata ini boleh diwujudkan dan dapat dirasakan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kiranya Engkau memberkati ya Tuhan setiap keputusan yang harus diambil. Engkau juga memberkati setiap karya yang dilakukan, sehingga keadilan dan kesejahteraan ini boleh terwujud untuk rakyat Indonesia. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi percepatan vaksinasi agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Tuhan berkati setiap upaya yang dilakukan. Tuhan juga gerakkan hati saudara-saudara kami yang mungkin belum tergerak untuk mengikuti vaksinasi ini. Biar akhirnya Tuhan Engkau memberikan pengertian, Engkau memberikan hikmat, sehingga saudara-saudara kami ini dapat berpartisipasi dalam program vaksinasi ini, sehingga COVID-19 boleh berlalu dari negara kami. Bapa di surga, inilah rangkaian doa syafaat yang kami naikkan kepadamu. Kiranya Tuhan Engkau mau menjawab doa-doa kami dan ajarkan kami untuk tetap senantiasa mengikuti kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.